Oke, kembali lagi ke materi selanjutnya tentang mata pelajaran sejarah. Capek, sudah lama nggak buat video, males juga sebenarnya belajar kayak gini, tapi ya mau gimana lagi ya Allah, tolong dong cepat-cepat berlalu pandemi ini supaya kita bisa bertatap muka, saling berinteraksi, nggak kayak gini ya, visual terus kan bete juga kan, sama saya juga bete sebagai tenaga pengajar tuh. Mengajar tanpa murid tuh kayak sayur tanpa garam ya, tapi mau gimana lagi, ayo dong, bisa, yuk, bisa. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Kemarin kita sudah mempelajari kerajaan Islam di Nusantara. Jadi ada pesawat. Oke, kita lanjut. Jadi kemarin alur cerita sejarahnya itu adalah terbentuknya makhluk kehidupan, yaitu dengan pembagian 4 zaman bumi, yaitu Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Kita memasuki zaman manusia setelah terciptanya makhluk hidup kayak dinosaurus, lalu terciptanya kera, monyet, ya seperti kata teori Darwin. Terus kita masuk ke masa kehidupan manusia yang kita pelajari kemarin. Ada yang namanya manusia purba, yaitu Pithecanthropus, Meganthropus, dan Homo erectus dan Homo sapiens, serta manusia liangua dan manusia sempurna. Intinya kalau kata teori Darwin itu dari manusia kera yang jalan bungkuk sampai manusia sempurna berdiri tegak, seperti itu. Lanjut, habis dari itu masuklah peradaban baru, yaitu dengan masuknya kehidupan agama. Kalau yang pas zaman purba itu kita tidak punya agama, maka ketika zaman sejarah memasuki ada yang namanya tulisan, itu masuk yang namanya Hindu Buddha. Jadi tidak mempunyai agama tapi mempunyai kepercayaan, yaitu animisme dinamisme. Ya, terus masuk ke agama pertama yang terjadi, yaitu agama Hindu Buddha, ya, agama Hindu dan agama Buddha itu terjadi ke abad ke-5 sebelum Masehi. Tuh, masuk ke Indonesia karena kita urutannya masuk langsung ke Indonesia ya, nggak kita bahas yang terjadi di luar seperti apa. Kita fokuskan ke Nusantara dulu. Di Nusantara terjadi persebaran agama Hindu Buddha dari abad ketiga, yaitu kerajaan Kutai. Habis kerajaan Kutai langsung ke kerajaan Tarumanegara, langsung ke agama Buddhanya, yaitu kerajaan Holing atau Kalingga, dan seterusnya kerajaan Hindu Buddha. Artinya ada kerajaan yang bercampur di dalamnya orang-orang yang beragama Hindu dan beragama Buddha secara bersamaan. Setelah itu masuknya peradaban agama Islam. Nah, agama Islam masuk itu pada ada yang bilang abad ke-7, ada yang abad ke-9, ada yang abad ke-11, dan ada yang abad ke-15. Kemarin sudah saya jelaskan gimana urutannya atau kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Ada mulai dari kata PDKT, jadian, ya, dan selamanya bersama itu, ya. Lalu, lepas terus. Lalu kita sekarang masuknya agama Hindu Buddha udah, agama Islam udah, sekarang agama Kristen. Dari mana sih agama Kristen ini berasal? Oke, kita memasuki materi berikutnya, yaitu antara kolonialisme dan imperialisme. Ini awal mula masuknya agama Kristen ke Nusantara, ya, yaitu dari bangsa Barat. Ya, jelas bangsa Barat, ya. Bangsa Barat. Aduh, kucingnya ganggu, tolong. Nah, gimana kok bisa nih bangsa Barat masuk ke Nusantara? Ini terjadi karena adanya prinsip orang-orang Barat pada waktu itu. Setelah, kalau kita bahas itu dari ya perang Badar, ya perang agama di masa lalu yang merembet ke
pelarian atau pemikiran orang-orang barat yang lebih maju ya, yang penuh dengan rasa penasaran tentang apa yang terjadi di bumi ya, tidak menerimakan apa aja yang ada saat ini. Orang-orang barat itu kreatif, dia tuh mencari apa yang mereka penasaranin. Contohnya kayak apakah di belahan bumi lain, misalnya kita hidup di Pangkalan Bun, emang nggak ada kehidupan lain di luar Pangkalan Bun? Tetap ada ya, pasti ada kehidupan lain. Nah, mereka tuh mencari, mereka menjelajahi, mereka bermodal kan nekat dan perahu untuk menjelajahi dunia. Di sini yaitu dengan satu pemikiran mereka atau satu visi mereka. Apa itu visi misinya mereka? Yaitu gold, glory, sama gospel. Gold itu emas, mereka mencari harta kekayaan di luar wilayah mereka. Glory, mereka mencari kemenangan atau mencari kekuasaan yang lebih besar lagi. Karena kalau kita mempelajari sejarah Islam di Nusantara itu apa ya, untuk wilayah Eropa atas ke atas tuh, ke Asia Timur Tengah tuh sudah tidak bisa dikuasai, bahkan hampir menguasai daerah Eropa. Makanya Eropa mencari di wilayah lain yang belum ada penduduknya, yaitu maka ke daerah bawah. Kalau kita lihat dari peta, daratan Eropa ke atas ke Asia Timur Tengah itu sudah terkuasai oleh Islam. Nah, maka mereka mencari ke bawah ke daerah Asia Tenggara. Nah, balik lagi ke God, Glory, Gospel, mereka mencari kekuasaan wilayah, kekuasaan lain yang lebih luas. Karena apa? Daratan Eropa sudah maju semua nih, mereka sudah banyak mengenal ilmu pengetahuan, mereka sudah mengenal tulisan, mengenal wilayah, rasa penasaran juga iya. Nah, akhirnya yang selanjutnya adalah Gospel, sekaligus mereka menyebarkan agama mereka, agama Kristen ya, seperti itu. Nah, God, Glory, Gospel inilah satu-satunya tujuan orang-orang Eropa ya, entah itu orang Belanda, entah itu orang Portugis, entah itu orang Jerman, entah itu pokoknya orang-orang Eropa di sana itu dengan satu tujuan itu, untuk menguasai dunia ya. Satu tujuan itu akhirnya mereka dengan bermodalkan nekat membuat perahu layar. Kalau kita lihat film-film kayak Jack Sparrow dulu kita, nah itu adalah gambaran-gambaran di masa lalu untuk apa, satu rasa penasaran. Intinya awalnya penasaran dan ingin mencari kekuasaan mereka sendiri. Itu mereka berlayar, menemukan wilayah, oh ternyata di sini ada penghasilannya nih. Misalnya kita lari ke daerah Seruyan atau daerah Kudangan, atau misalnya ke daerah apa gitu kan. Kalau di daerah Pengepul ternyata di sana ada sumber-sumber apa ya, penghasilan yang bisa dijadikan uang atau dijadikan tambahan pemasukan mereka. Seperti itu awalnya penjelajahan mereka. Nah, itu adalah satu visi misi orang-orang Eropa. Terus tadi saya awal katakan kolonialisme ini judul besarnya adalah kolonialisme dan imperialisme ya. Kok bisa kita ke agama Kristen ini? Karena udah hubungannya semua berurutan dari orang-orang Barat atau orang-orang Eropa dengan satu tujuan sama. Oke. Ada perbedaan kolonialisme sama imperialisme. Apa itu kolonialisme? Apa itu imperialisme? Kolonialisme itu kolonial, bangsa kolonial yang kita ketahui apa? Ya, penyiksaan, penindasan, itu ciri-cirinya kolonialisme. Penindasan, kekerasan, ya, pemaksaan, kolonialisme. Sedangkan imperialisme itu adalah kekayaan, harta, serta kekuasaan ya. Nah, kolonialisme sama imperialisme itu identiknya ya, kita identikan. Kolonialisme kekerasan, imperialisme kekayaan, itu identiknya. Nah, apa bedanya Pak? Ya itu tadi bedanya. Terus apa hubungannya Pak dengan Nusantara? Nah, jadi kayak gini, orang-orang Barat itu ada yang menjadi kolonial, ada yang menjadi sekaligus ada imperialisme. Karena apa? Tadi di sana dikatakan ada glory, ada gospel. Ya. Ada gold, ada glory ya, ada gold, ada glory, ada gold, ada harta, ada gold, glory, ada kemenangan ya. Kekayaan, ada dua tipe penjajahan. Pertama, mereka datang, orang-orang Eropa datang itu hanya untuk mengeruk kekayaannya aja. Kayak contohnya di daerah
Thailand atau enggak Filipina kalau nggak salah gitu kan, mereka cuma ngambil harta kekayaan. Contoh kayak di Indonesia deh, dulu awal-awal di Indonesia kan mereka nggak menyiksa kita dulu. VOC datang tuh mengeruk kekayaannya dulu ya. Nah itu masih imperialisme, bentuknya imperialisme, masih tidak menyiksa orang penduduknya, tapi hanya mengambil harta kekayaan yang ada di dalamnya. Nah itu imperialisme. Kalau kolonialisme itu tidak mengambil hartanya tapi menyiksa orang-orangnya. Contohnya kayak di Afrika. Nah, di Afrika kan tidak ada apa-apa, sumber di Afrika siapa sih gitu kan. Nah, lebih identik ke penyiksaan kalau kolonialisme. Nah, sedangkan imperialisme cuma mengeruk harta kekayaan. Jadi tipe-tipe penjajahan seperti itu ada dua ya. Nah, ada yang cuma mengeruk kekayaannya, atau ada yang menjajah, atau bahkan keduanya. Udah dikeruk kekayaannya, disiksa pula para penduduknya. Itu adalah maksud daripada kolonialisme dan imperialisme barat, atau orang-orang barat yang melakukan pengurukan harta kekayaan di suatu wilayah serta menyiksa para penduduknya. Seperti itu. Oke. Sedikit lagi, tidak akan banyak untuk materi sekarang. Yang penting saya jelaskan dulu apa itu kolonialisme sama imperialisme ya. Saya ulangi tadi, kolonialisme sama imperialisme adalah bentuk penjajahan, tapi kalau kolonialisme itu penyiksaannya, kalau imperialismenya itu adalah pengerukan hartanya. Paham ya sampai sini? Oke, paham. Anggap paham. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya God Glory Gospel. Apa itu God Glory Gospel? Saya katakan tadi God itu harta, glory itu kemenangan, dan gospel adalah agama. Jadi 3 visi orang-orang Eropa ke belahan dunia, ya khususnya kita ke Nusantara, yaitu untuk menyebarkan atau yaitu untuk mencari kekayaan, mencari kekuasaan, dan menyebarkan agama. Nah, sekarang orang-orang mana saja yang berpengaruh atau berperan penting terhadap penjelajahan dunia, atau negara mana? Di sini ada 4 ya. Ada 4 negara. Pertama itu Spanyol, yang kedua Portugis, yang ketiga itu Belanda, yang keempat Inggris. Tuh. Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris. Orang-orang Spanyol yang pertama menjelajahi dunia. Siapa identik sama siapa sih orang-orang Spanyol? Kalian pasti sudah kenal yang namanya Christopher Columbus ya, Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika. Sama satu lagi yaitu sama Cano atau Sebastian Cano, mungkin Magellan ya, kalian juga tahu. Tapi ya identiknya yang paling besar sih Christopher Columbus lah, karena dia orang yang dikatakan menjelajahi dunia pertama. Tapi ada juga sih rumor yang mengatakan bukan Christopher Columbus yang menjelajahi, itu justru orang Cina. Nah, tuh ya, orang Cina yang pertama menjelajahi dunia. Ada namanya siapa namanya, Kaisar Cina Islam tuh, lupa lagi, nanti saya cari tahu di materi selanjutnya, karena kita materi selanjutnya juga pasti masih membahas tentang ini. Nah, yang kedua tentang yaitu Portugis. Spanyol udah tadi identiknya dengan Christopher Columbus. Kalau Portugis itu identiknya dengan Vasco da Gama. Ya, Vasco da Gama itu mungkin yang kalian kenal, tapi ada juga sebenarnya sebelum itu tuh Bartolomeus Dias. Siapa lagi dia ya, gimana ya, harus baca. Kalian kalau emang mau tahu lebih dalam lagi, membaca sejarah, nggak bisa cuma diterangkan. Intinya itu aja ya, ada yang Bartolomeus Dias, yang kedua adalah Vasco da Gama. Tuh. Untuk tahun penjelajahannya, Spanyol itu tahun 14, abad ke-14. Kalau Portugis itu abad ke-15. Bedanya 100 tahunan kurang lebihnya untuk penjelajahannya jadi orang-orang Spanyol dulu menjelajah, mereka sharing di benua Eropa. Oh, kemarin saya ke daerah sini nih, minta petanya dong. Nah, peta ini sebagai sarana atau alat mereka untuk menjelajahi dunia yang pernah mereka lalui. Contohnya kita pernah mencari jalur ya. Nah, jalur ini pernah dilewati. Oh, ditulis ini namanya ini. Nah,
Bahkan untuk benua Amerika pun kayak Teluk Magellan ya, yang ditemukan oleh Magellan itu mereka juga namakan. Makanya banyak dari mereka, dari orang-orang Eropa tuh menaruh nama mereka di satu tempat atau wilayah karena itu tempat atau wilayah yang mereka pertama temui. Itu. Yang selanjutnya adalah Inggris, yaitu dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Nah, itu juga adalah orang-orang yang masuk ke Nusantara. Selain tadi ya, yang pertama itu Columbus, ya, Cano, ya. Terus juga kalau untuk Portugis Vasco da Gama, ya. Yang selanjutnya di Inggris itu ada yang namanya Cavendish, itu abad ke-16 ya. Jadi ya jaraknya 100 tahunan lah untuk sharing mereka peta tuh menjelajahi dunia. Jadi total kalau untuk masuk ke Nusantara, orang-orang Eropa tuh butuh waktu sekitar 200 atau 300 tahun untuk menemukan Nusantara, si Jamrud Khatulistiwa ini. Tuh udah orang-orangnya bego ya, maksudnya belum tahu apa-apa, harta kekayaannya banyak. Itu kan lumbung padi buat bangsa Eropa yang sudah otaknya udah muter duluan ya. Tuh yang selanjutnya adalah Belanda. Nah, Belanda ini baru dipimpin oleh yang namanya VOC ya. VOC yaitu Cornelis de Houtman tokohnya. Tuh ya. Pusing sama karena ini penjelasannya sebenarnya harus TikTok langsung. Jadi kita harus interaksi langsung, nanya nama-nama dan penjelasannya. Tapi kalau mau kalian visualkan, kalian bisa cari videonya. Sebenarnya ada juga untuk penjelajahan Spanyol sendiri, Portugis. Tapi kalau saya mah malas ya, saya mau menjelaskan seperti ini aja, didengarkan syukur, nggak juga apa-apa. Untuk materi minggu ini akhirnya ada juga. Semoga minggu depan, karena ada wacana minggu depan kita atau tanggal 15 Februari kita sudah mulai masuk ke pengajaran langsung atau kita masuk ke sekolah. Tapi baru wacana ya, mudah-mudahan aja kita bisa masuk ke sekolah seperti biasa, seperti tahun lalu. Iya, nggak kerasa ini hari ini adalah hari setahun yang lalu kita diberhentikan dari sekolah. Bukan diberhentikan sih, tapi di off kan ya. Kalian awalnya merasa senang, lama-lama bete, lama-lama nyebelin ya. Sekolah online nih. Iya, dulu mah yang berdoa pengen sekolah online banyak, sekarang mah banyak yang berdoa untuk tidak online ya. Karena tidak banyak yang dapat uang jajan ketika berangkat kerja atau berangkat sekolah. Oke, itu aja. Jangan lupa tentang apa itu kolonialisme dan imperialisme, apa itu glory gospel, dan orang-orang atau bangsa-bangsa yang menjelajahi dunia sampai ke Nusantara. Sekian dari saya, jangan lupa like sama subscribe, tonton channel ini sampai habis ya. Untuk tugas kalian tulis aja absen, hadir ya seperti biasa di kolom komentar. Tuh, buat yang belum mengerjain tugas-tugas kemarin yang saya suruh tuh tentang apa kerajaan Islam tuh, nama raja, nama tempat, sama nama tahun kerajaannya ditulis di video sebelumnya. Oke. Sekian dari saya Nurmani Hidayat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah.